Jadi pagi ini saya sudah janji bahwa nanti kalau jadwal saya akan ada khotbah seri tentang siapa waktu itu saya bahas apa Bapak Ibu? Yunus ya. Ini yang kita akan khotbah lanjutan, yaitu tentang Yunus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 gitu ya. Nah, kasih Tuhan itu abadi. Ini yang harus kita syukuri ya. Kita punya Bapa yang punya kasih abadi ya. Kasih yang tidak ada batasnya ya. Jadi kasih yang kekal ya. Kemudian kasih Bapa itu adalah kasih agape. Kasih walaupun ya. Walaupun kita itu nakal, Tuhan tetap mengasihi kita ya. Walaupun kita kadang-kala tidak manut sama Tuhan, Tuhan tetap sayang sama kita. Inilah yang membuat kita ini harus bersyukur punya Bapa yang kasihnya sempurna, abadi, ada dalam kekekalan, tidak pernah habis ya. Kalau kasih kita bisa habis Bapak Ibu, betul nggak? Ya, menghadapi anak yang rewel saja gitu kadang-kadang habis kasih kita. Anak kita cuel gitu ya, seperti itu. Tapi Bapak kita ini punya kasih yang tidak terbatas ya. Walaupun umatnya ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu waktu itu adalah penduduk Niniwe yang terkenal jahat, bahkan kejahatannya itu sungguh-sungguh mengerikan gitu ya. Sehingga Bapak harus mengutus Yunus pergi ke Niniwe supaya orang-orang Niniwe ini menjadi sadar dan bertobat. Seperti itu ya. Ini karena sudah over gitu ya. Ya, kejahatannya sudah over gitu ya. Jadi kalau orang minum obat itu sudah overdosis gitu ya. Ya. Dan kasihnya Bapak ini luar biasa ya. Kalau Bapak ini kasihnya tidak kekal, ya udah dihukum aja wis orang Niniwe wis, gak usah dikasih kesempatan bertobat. Ya. Biar aja mereka dibunuh aja kan gitu ya. Tetapi tidak. Ya, sekalipun pada pemanggilan Yunus yang pertama, Yunus berusaha untuk melarikan diri, ya, tetapi ditangkap oleh Tuhan dan akhirnya dia naik kapal dan di kapal itu terjadi badai yang sangat dahsyat dan akhirnya Yunus bilang sama semua orang di kapal, sudah lemparkan saja saya ke laut karena gara-gara saya ya. Laut jadi marah, jadi ngamuk karena saya tidak taat dengan Tuhan saya. Ketika Yunus dilempar ke laut, maka dalam waktu sekejap ya kapalnya itu tenang karena tidak ada lagi gelombang yang dahsyat, angin yang dahsyat langsung hilang gitu ya. Wah, dosa itu mengakibatkan sesuatu yang buruk ya buat diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, kena imbasnya seperti itu ya. Tetapi Tuhan itu kasihnya luar biasa ya. Dia tetap merancangkan rencananya untuk mengutus Yunus harus sampai ke Niniwe. Orang Niniwe harus tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Lalu sehingga Tuhan itu 2 kali mengutus Yunus ya. Di pasal yang ketiga ini ya dikatakan di sana, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Kita buka Yunus pasal 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Jadi ini yang kedua kali ya. Jadi Yunus ini habis dimuntahkan dari ikan karena dia ditelan oleh ikan besar yang dikirim oleh Tuhan. 3 hari 3 malam di perut ikan. Kemudian setelah dia berdoa, kemudian dia dimuntahkan oleh Tuhan dalam kondisi sehat walafiat. Ini nggak masuk akal ya. Mujizat Allah terjadi, amin. Ya. Karena apa? Karena Yunus ditelan ikan itu bukan maksudnya ikan yang menelan, tetapi memang itu ikan kiriman Tuhan yang harus menelan Yunus, sehingga Yunus tetap hidup sekalipun 3 hari 3 malam. Ini tidak masuk akal. 3 hari 3 malam di perut ikan itu hidup, itu nggak masuk akal. Kemudian setelah dimuntahkan, Yunus dalam kondisi sehat walafiat. Tidak pergi ke rumah sakit, Pak, berobat. Ini gimana, saya habis ditelan ikan ini, tolong periksa saya, kondisi saya ya. Artinya apa? Tidak ditulis di dalam Alkitab bahwa Yunus itu luka-luka
ya. Mungkin kulitnya kena kena giginya si ikan itu bisa luka-luka kan gitu ya. Atau mungkin kondisi fisiknya jadi lemah karena tidak makan 3 hari 3 malam, bayangkan. Kira-kira di perut ikan makan enggak makan, puasa kan? Ya, Yunus terpaksa puasa 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya, ketika dimuntahkan, ya, Yunus itu sehat walafiat gitu loh, gak masuk akal itu. Tapi inilah yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, setelah itu Tuhan mengutus kedua kalinya. Ya, tidak ada informasi yang dapat kita temukan di sana. Jeda Yunus dimuntahkan dengan Tuhan mengutus itu tidak tahu berapa hari itu. Tapi saya percaya ya, ketika Yunus sudah stabil kondisi fisiknya, emosinya, rohaninya, ya, Tuhan memanggil. Ya. Kemudian di ayat yang kedua kita akan lihat kronologis pemanggilan Yunus. Mari kita akan lihat di sana. Bangunlah, ya. Kata bangunlah, ya, bisa kondisi si Yunus itu sedang tidur, betul ya? Ya. Bisa kondisi Yunus ini sedang santai-santai tidur. Katakan Tuhan, bangunlah. Kemungkinan Yunus tidur, itu kemungkinan pertama. Ya. Karena mungkin 3 hari 3 malam ya gak makan, ya mungkin lemes atau gimana kondisinya seperti itu. Jadi tidur gitu ya, istirahat seperti itu. Dalam kondisi tidur istirahat, Tuhan kata bangunlah Yunus gitu, bangun, ayo bangun gitu ya. Ya. Yang kemungkinan yang kedua ya, bisa kondisi Yunus itu dalam kondisi lagi santai-santai, duduk-duduk termenung seperti itu ya, merenungkan peristiwa yang lalu-lalu yang dia alami, bagaimana dia meninggalkan kotanya dan lari untuk meninggalkan Tuhan, tidak lagi taat untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia mau ke kota yang lain, ke Tarsis seperti itu. Tetapi di perjalanan Tuhan tangkap dan kemudian mungkin merenungkan gitu ya. Iya. Mungkin kemungkinan kedua, Yunus ini sedang duduk-duduk, sedang merenungkan peristiwa yang telah terjadi menimpa dirinya. Kok saya bisa hidup ya di perut ikan 3 hari 3 malam gitu ya. Kalau bukan karena tangan Tuhan, saya sudah mati. Mungkin seperti itu ya. Ya. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan bilang, ayo terus bangun gitu ya. Kemudian yang kedua katakan ya, bangunlah. Yang kedua, pergilah ke Niniwe. 2 kali kan? Pergi ke Niniwe. Tadi kan sudah tidak mau, kemarin sudah tidak mau. Pergilah ke Niniwe, sebuah perintah itu. Ya. Lalu ngapain pergi ke Niniwe? Tuhan jelaskan itu, ya. Kota yang besar itu, ya, Niniwe itu kota besar. Ya, di Indonesia ini kota yang besar itu Jakarta karena ibu kota. Taruhlah Niniwe itu seperti kota Jakarta. Saya ini orang Indonesia baru pergi ke Jakarta sekali tok. Ya. Saya lihat Jakarta itu, wah kalau saya hidup di Jakarta ini terasa enggak ya? Ya. Karena macet. Ya, seperti itu ya. Ini kota yang besar. Ya, kalau zaman itu mungkin tidak ada istilah macet karena belum ditemukan mobil, belum ditemukan kendaraan bermotor gitu. Tetapi kota itu besar. Ya. Kalau Alkitab mengatakan kota itu besar, berarti ini kota penting gitu ya. Kota yang maju, ya. Kota yang penduduknya ini bukan penduduk biasa, tetapi kota yang sudah maju, sudah modern pada zaman itu, modernnya zaman itu, seperti itu. Dan sampaikanlah, ya, Tuhan bilang sama Yunus, terus kamu bangun. Sekarang kamu pergi ke Niniwe, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Berarti Tuhan sudah berseru kepada Yunus, sudah ngomong apa yang harus kamu omongkan kepada orang-orang Niniwe. Tapi waktu itu Yunus kan tidak mau. Ya, gak mau saya. Ya. Akhirnya dia harus pergi ke kota lain dan harus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Ya. Tuhan katakan kamu harus ya
berseru seperti yang kufirmankan kepadamu. Artinya apa? Perkataan Tuhan sudah dikasih tahu sama Yunus. Ini loh Yunus, kamu nanti sampai di sana, ini yang harus kamu omongkan. Nanti ada di sini kan. Ya. Lalu respon daripada Yunus ketika Tuhan katakan, bangun, pergilah ke Niniwe, sampaikanlah firman yang sudah aku sampaikan kepadamu. Karena kota Niniwe kota besar, harus diselamatkan, banyak jiwa-jiwa di sana. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa karakter Kristus, karakter Tuhan yang kita sembah itu tidak menginginkan satu orang pun tidak selamat. Makanya Tuhan itu selalu berupaya bagaimana supaya orang-orang yang ada di dunia ini semua selamat. Ya, tetapi memang Tuhan tidak menjadikan kita seperti robot. Ya, kita diberi namanya kehendak bebas untuk memilih jalannya Tuhan atau jalannya sendiri, kan gitu ya. Kalau memilih jalannya Tuhan berarti manut sama Tuhan, ya. Kalau memilih jalannya sendiri manut dengan dirinya sendiri, ya. Tetapi tidak ada tujuan, ya. Tujuannya ke neraka, kan gitu ya. Tapi manut sama Tuhan tujuannya ke surga, seperti itu, ya. Kemudian setelah Tuhan memerintahkan demikian, ya, lalu apa yang dilakukan oleh Yunus? Ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus. Wah, ini kalau bahasa militer itu konsinyir, artinya selalu siap dalam kondisi apapun, siap gitu ya. Tentara itu enggak ada kalau diperintah oleh komandannya, sebentar komandan, istri saya mau melahirkan, enggak ada. Mbok istrinya mau melahirkan, ya mungkin anaknya sakit, ya. Seorang tentara kalau diutus oleh komandannya selalu siap komandan gitu ya. Ya. Jadi mahasiswa taruna apa saja itu ya. Kalau yang memerintah kating kakak tingkat itu hanya kating, bukan dosen gitu ya, bukan pembinanya. Itu selalu gini ya, saya itu kok tentara gitu ya. Taruna apa saja gitu ya. Siapa? Kalau katingnya siapa? Nah itu, walah gitu toh. Padahal ini hanya sekolah taruna gitu ya. Ya. Kita ini laskarnya Tuhan, Bapak Ibu, amin. Ya. Tuhan Yesus jadi komandannya. Kalau komandan itu mengatakan pergi, kita harus pergi. Dan ketika Tuhan katakan bangun, pergilah ke Niniwe. Kemudian Yunus katakan apa? Yunus siap gitu ya. Bersiaplah Yunus. Siap Tuhan saya. Yang panggilan yang pertama enggak siap, tapi pemanggilan kedua itu siap ya. Pengalaman dia di perut ikan 3 hari 3 malam itu mengubah hatinya Yunus, dicelekkan mata rohani Yunus ya, bahwa Tuhan itu tidak main-main dengan apa? Dengan mengutus Yunus ke Niniwe ya. Bahwa utusan itu adalah penting itu. Tuhan mengutus Yunus itu untuk sesuatu yang amat sangat penting sampai 2 kali. Ya, karena ini menyangkut jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Sekalipun ada orang lain yang gak menghargai kita, gak apa-apa gitu. Yang penting Tuhan tetap katakan, nak, kamu berharga di mataku. Amin. Dalam dalam aktivitas setiap hari kita ketemu banyak orang, ketemu dengan berbagai karakter orang, ya. Ada orang yang sudah mengenal Tuhan, ada yang belum, ya. Ada yang bertobat, ada yang belum. Maka kita akan timbul gesekan, kemudian mungkin orang menghina kita, mungkin orang itu tidak suka dengan kita, mungkin kita dianggap remeh, direndahkan, ya. Kita nggak usah nelongso, Bapak Ibu. Kita nggak usah sakit hati, amin. Amin. Karena ada pribadi yang luar biasa dahsyat itu yang mengatakan engkau berharga di mataku. Bahkan Tuhan katakan engkau biji mataku. Loh, kita ini loh biji matanya Tuhan. Ya. Kita ini
pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Niniwe yang jahat, penduduk Niniwe yang jahat ini menjadi perhatian Tuhan gitu. Kalau Tuhan tidak punya kasih, nggak akan, Bapak Ibu. Sampai Yunus melarikan diri ditangkap, ya, dipanggil kembali untuk pergi. Karena apa? Karena penduduk Niniwe itu berharga di mata Tuhan, sekalipun tanda kutip saat itu mereka punya karakter yang jelek, yaitu seorang yang melakukan kejahatan. Ya, tetapi Tuhan mau, ya, Yunus ke sana untuk memberitahu kepada mereka supaya mereka bertobat, meninggalkan perbuatan jahat dan kembali ke jalan Tuhan. Itu visinya Tuhan, itu tujuan Tuhan mengutus Yunus. Nah, karena pengalamannya di perut ikan itulah Yunus diubah. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan izinkan kesulitan, kadang kita diizinkan penderitaan sampai berat. Karena apa? Karena supaya kita bisa mengenal siapa Allah kita yang sebenarnya, ya, supaya kita mulai duduk diam merenungkan dan kemudian patuh dan taat. Ya. Kadang orang kalau sehat gitu, ya, kemudian menjadi sembrono dalam menjalani hidup, ya. Baru setelah kena sakit baru berdoa, tolong Tuhan, seperti itu. Ya. Mungkin ketika Yunus sehat pikirnya bisa pergi kemana-mana, tapi toh ditangkap sama Tuhan. Sudah, kamu masuk aja di perut ikan, dah, biar gak bisa apa-apa, biar di situ kamu bisa merenungkan kehidupan, bahwa aku itu mau pakai kamu, ya, untuk keselamatan satu bangsa, ya, yaitu Niniwe. Ya. Sehingga kalau kita lihat di pasal yang kedua, itu Yunus itu hanya bisa bersyukur sama Tuhan. Yang tadinya bersungut-sungut sehingga bilang apa? Wes gak usah ke Niniwe. Kalau orang Jawa bilangnya apa ke Niniwe? Wah, orang-orang jahat kok aku suruh ke Niniwe. Lebih baik aku naik kapal pergi meninggalkan jauh dari Niniwe. Pikirannya Yunus, dia berpikir bahwa kalau dia pergi dari jauh Niniwe, Tuhan gak tahu. Ya. Padahal dimanapun kita berada, kita dipantau oleh Tuhan. Ya. Mau delik di mana tidak bisa, Bapak Ibu? Gak bisa, ya. Bahkan pikiran kita aja dibaca sama Tuhan, ya toh. Hati kita yang dibaca Tuhan. Kita nyimpen apa di hati kita? Nyimpen kesalahan orang lain, iri hati, dendam, diwaca sama Tuhan. Ya, gak bisa kita bersembunyi, gak bisa. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Semuanya ada resikonya kan Bapak Ibu. Bapak Ibu ngomong ya ada resikonya, ngomong tidak juga ada resikonya. Tetapi kalau iya di atas ya, tidak di atas tidak, kita tidak punya resiko dengan Tuhan. Aman, amin? Aman, lebih baik hidup kita aman. Bayangkan, kalau tiba-tiba habis kita ngomong peristiwa iya, kita katakan tidak, baru orang meninggal, kira-kira gimana? Ya, sia-sialah yang kita kerjakan selama ini setiap minggu ke gereja, ngasih perpuluhan ke gereja, ngasih sedekah, hilanglah. Karena apa? Karena kita tidak lagi bersih di hadapan Tuhan. Orang yang suka bohong tidak bisa masuk surga. Saya ketika lihat Bu Bambang meninggal itu, wah kaget saya. Ya, jadi saya Bu Soke, ya, ngebel Pak Misael itu, Rini cepet Rini, Bu Bambang Rini cepet Bu Bambang gitu. Bu Bambang kena apa ya Pak? Apa ceglek gak iso tadi Bu saya tidak berpikir kalau Bu Bambang meninggal gitu. Sampai di TKP, Pak Bambang tuh pahamnya kan Pak Bambang stroke gitu. Ternyata Bu Bambang. Jadi Bu Bambang itu jatuh rupanya, tertelungkup, ya. Terus ininya nyantol di kursi penjalin yang kecil itu ya, seperti itu. Terus dalam kondisi seperti itu gini, terus tangannya tuh gini. Kemungkinan waktu jatuh itu belum meninggal, prediksi saya, karena tangannya gini. Dia berusaha mungkin mau bangun tapi nggak bisa. Pak Bambang juga nggak bisa, kan Pak Bambang ada di sebelahnya Bu Bambang. Berusaha mau nolong nggak bisa, seperti itu. Ya, ini sudah kaku gini, ya, seperti itu. Bapak Ibu, ya mudah-mudahan
Mudah-mudahan. Ini saya, mudah-mudahan ya hari itu Bu Bapak punya persekutuan yang manis dengan Tuhan. Ya. Sempat minta ampun sama Tuhan. Kalau enggak saya enggak tahu Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu, kemudian saya diingatkan, ya. Kayak di hati saya itu bilang gini, Miss, hiduplah kamu seperti hari ini mau mati. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu tuh ngerti bahwa misalnya hari ini mau mati, seperti Vanessa Angel gitu ya. Loh iya loh, Vanessa Angel sama suaminya, iyalah yang artis itu, ya, mobilnya Pajero lagi, ya. Dia kan nggak ngerti kalau hari ini akan mati, nggak mati. Misalnya waktu kecelakaan tuh, ya masih buat snap tertawa-tawa Instagramnya gitu ya. Ya, ayo tebak aku mau kemana kan gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kecelakaan, suami istri meninggal seperti itu. Waktu Bu Bambang meninggal itu saya diingatkan gitu ya. Miss, hiduplah kamu seperti kamu mau mati. Artinya apa? Kalau saya tahu mau mati, saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan orang-orang di sekitar saya. Ya. Karena nanti hidup kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Nanti zaman penghakiman nanti. Ya. Kita harus hidup seperti yang Tuhan mau seperti ini. Ya. Yang kedua ini saya salut dengan Yunus itu. Yunus bertobat gitu ya. Jangan sampai harus di perut ikan 3 hari 3 malam baru kita bertobat loh Bapak Ibu. Diingatkan Tuhan sekali, disuruh Tuhan manut gitu. Lek manut itu enak prosesnya ya. Ya. Lah Yunus ini malah gak manut, betul gak? Akhirnya diproses sampai Tuhan di perut ikan 3 hari 3 malam prosesnya. Ya. Gak tahu baunya kayak apa ya. Yang gak suka apa nama ikan laut pasti muntah-muntah gitu ya. Ya baunya amis banget itu ikan itu ya. Ya. Tapi mungkin buat wangi di dalam perut ikan bisa saja sehingga Yunus tidak muntah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, betul enggak? Karena bukan Tuhan itu benci dengan Yunus dimasukkan ke perut ikan, tetapi apa? Karena Tuhan mengasihi Yunus dan mengasihi Niniwe. Amin. Sehingga walaupun masuk di perut ikan dia tidak sakit, dia tidak mati, tetap sehat. Karena anugerah Tuhan. Ya. Dia katakan apa? Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Tidak lagi lari Bapak Ibu. Ya. Tidak nego sama Tuhan. Tuhan, saya baru di perut ikan 3 hari 3 malam, badanmu lemes. Enggak. Ya. Tidak nego sama Tuhan. Tidak. Dia dengan siap kemudian lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Kalau yang panggilan pertama dia tidak taat dengan firman Tuhan, akibatnya demikian. Tapi pemanggilan yang kedua, Yunus katakan dia pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ya. Terus ditulis keterangan sana. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ya, jadi kalau mengagumkan berarti kota yang indah, betul enggak? Ya, Madiun ini kotanya sudah dipermak, sudah indah gitu ya. Orang datang selalu mengatakan, wah Madiun sekarang kemajuan seperti ini. Ya. Kalau Bapak Ibu ke Surabaya di tengah-tengah kota, wah indah sekarang ya. Banyak bunga-bunga yang bagus gitu ya. Peninggal setelah Bu Risma itu ya jadi wali kota, wah dipermak sedemikian rupa jadi kota yang indah. Kalau dulu Surabaya kota yang kurang indah gitu ya. Waktu saya tinggal di Surabaya itu lihatnya banjir, pokoknya menyengat gitu ya. Ya, itu tahun berapa itu 89 ya. Saya di Surabaya itu di Gria Kebron Karangpilang itu daerah perumahan tetapi wah banjir gitu ya. Tapi sekarang itu bagus gitu ya. Niniwe ini kota yang mengagumkan ya.
Jadi Tuhan tidak mau kota yang mengagumkan itu penduduknya penuh dengan kejahatan. Biarlah kota yang indah, penduduknya hatinya juga indah. Itu loh maunya Tuhan. Ya. Mulailah Yunus ayat 4. Ya, mari kita lihat di sana kronologisnya ya. Ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Ini loh firman yang disampaikan kepada Yunus. Khotbahnya singkat, tidak seperti saya ini panjang ini. Khotbahnya singkat ini, ya, tetapi itu mengena sasaran. Karena apa? Karena ini firman-Nya Tuhan. Ya, bukan perkataan Yunus, tetapi firman-Nya Tuhan. Katakan dia lalu berseru, ya. Kan tadi Tuhan pesan, kamu harus pergi ke Niniwe, kamu harus berseru, sampaikan apa yang aku firmankan kepadamu. Kamu harus berseru, kawan. Jadi ini berseru itu ya suaranya lantang gitu ya. Tidak ngomong fisik-fisik, ayo bertobat, tidak gitu. Tapi berseru sambil jalan tuh berseru. Kalau Yunus tidak disertai oleh Tuhan, kira-kira masyarakat melihat Yunus. Yunus ini orang asing loh, ya, bukan penduduk Niniwe. Orang asing tiba-tiba datang di kota, keliling sehari yang itu hanya menyerukan gini, ya. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Itu firmannya itu. Dan kalau kita renungkan itu, Yunus jalan terus ngomong berseru itu saja. Ya, nggak ngomong yang lain. Ya, karena Tuhan sudah pesan kamu harus berseru sesuai dengan firman yang kusampaikan kepadamu. Apa firman yang disampaikan? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Hanya ngomong gitu. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Suaranya kencang karena disuruh berseru. Kalau Yunus tidak disertai Tuhan, kalau Yunus tidak dibentengi oleh Tuhan, kalau Yunus tidak memperkatakan firman Tuhan, kira-kira masyarakat gimana? Ini mau edan iku ngomong dewe itu enggak? Lu gila itu siapa itu? Kan orang asing. Ya, misalnya tiba-tiba orang bule, orang Amerika, ya, datang ke Indonesia, ya, kemudian dia bisa pakai bahasa Indonesia, ya, atau pergi ke Indonesia katakan, hei orang-orang Indonesia harus percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus, apa namanya? Masuk neraka gitu. Mungkin dipukuli sama FPI ya, tapi FPI gak ada sekarang. Seperti itu ya. Orang mungkin bisa menganggap dia gila atau bisa ditangkap oleh polisi karena bikin huru-hara. Kok dia mengancam bahwa Tuhan akan menunggang balikkan? Ini kan doa yang jelek kan gitu ya. Betul nggak? Kok seperti doa yang kutuk kan gitu? Ya. Kalau Yunus tidak dibentengi oleh Tuhan, tidak disertai oleh Tuhan, maka Yunus akan mengalami sesuatu yang sulit di tengah-tengah kota yang besar itu, kota yang mengagumkan itu, bisa ditangkap polisi, itu enggak? Diseret ke penjara karena apa? Lu, kok kamu ngomong? Ya, dikatakan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Kamu siapa? Kan gitu ya, diinterogasi gitu ya. Tetapi Alkitab mengatakan Yunus aman-aman saja. Karena apa? Karena yang mengutus adalah Tuhan sendiri. Yang dikatakan oleh Yunus ini adalah perkataan Tuhan, firman-Nya. Tuhan katakan apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Kita akan lihat di sana apa yang terjadi. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Orang Niniwe itu percaya kepada Allah seperti kita. Tapi hidupnya tidak seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, dia hanya sebatas percaya, ngerti firman Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai firman. Hidupnya penuh dengan kejahatan. Ya, tetapi basicnya, dasarnya, ya, orang Niniwe itu sudah kenal Tuhan, gitu loh. Sudah percaya Tuhan, tapi hidupnya duniawi, gitu loh Bapak Ibu. Terus dia bilang apa? Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa
dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika mendengar Yunus ngomong 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ketika orang itu mendengar, maka mereka sadar, iyo, kita ini sering berbuat jahat. Akhirnya orang-orang yang mendengar itu ngomongkan, ya, ini ada orang bahwa ini 40 hari akan tunggang balikkan. Ayo kita puasa, kita doa. Semuanya, mulai dari anak-anak sampai tua, kita kompak puasa doa. Jangan sampai Niniwe ditunggang balikkan. Ya, mungkin cara Tuhan kan menunggang balikkan kan gampang, ya. Dikirim aja gempa, ya. Betul nggak? Ya, gempa, ambles, ya, banjir bandang, seperti itu. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menunggang balikkan gitu. Ya. Responnya itu positif. Orang-orang Niniwe sekalipun hidupnya itu jahat, tapi kemudian ketika firman itu ditabur oleh Yunus, ketika firman itu disampaikan, maka mereka sadar, iya, kita ini sering berbuat jahat, ya. Kalau sampai nanti ditunggang balikkan, bagaimana hidup kita ini? Ya, misalnya terjadi gempa misalnya, penduduknya tidak ada yang mati, hanya gempa saja, ya, hancur semua rumahnya, roboh semua, kan susah itu, ya. Responnya positif. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Ketika Bapak Ibu menerima firman, entah siapa yang menyampaikan, ya, dan itu nusuk hati Bapak Ibu, tidak usah marah, ya, berterima kasih sama Tuhan dan mulai membenahi diri. Orang-orang Niniwe sadar, iya, ya, gara-gara kita ini sering berbuat jahat, sering ngapusi, ya, sering berantem, ya, hidup yang tidak berkenan, pokoknya hidup di dalam dosa. Ayo bareng-bareng kita bertobat, jangan sampai kota kita ini ditunggang balikkan oleh Tuhan. Dan kita mengenakan kain kabung. Pada zaman dahulu kalau orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, menganggap diri ini tidak berarti, menganggap diri ini, ya Tuhan saya orang berdosa, baju yang bagus ini ditanggalkan, terus pakai kain kabung, terus duduk di atas abu dan dia minta ampun sama Tuhan. Itu yang dilakukan sebagai tanda untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Jadi yang suruh puasa itu sampai anak-anak suruh puasa. Ya. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, ini masyarakat dulu yang dengar. Biasanya kan dia di jalan, raja kan di istana gitu ya. Di jalan-jalan itu orang-orang yang ketemu Yunus itu kemudian langsung menginfokan. Zaman dulu tidak ada HP, ya loh. Ketok tular mentonggoni, yuk, ya, ini berita ini, ya, ada hamba Tuhan datang, nggak tahu itu dari mana, ya, keliling menyerukan 40 hari lagi ini akan tunggang balikan. Yo, awake dhewe doa puasa, ya, kepok tular gitu ya, ya, karena belum ada alat yang canggih seperti sekarang gitu ya. Wah, kepok tular satu dengan yang lain langsung ngomong itu, yuk kita puasa pokoknya. Anak-anak kita juga puasa, semua harus puasa. Pakaian kita tanggalkan yang bagus-bagus, kita pakai kain kabung, kita berdoa minta ampun supaya Tuhan mengampuni kita dan tidak jadi menunggang balikkan kota kita. Ya, mulai berdoa seperti itu. Ya. Kemudian setelah berita itu mulai menyebar hampir di seluruh masyarakat, rajanya baru dengar. Lalu rajanya gimana? Apa rajanya marah? Panggil itu Yunus ini, kita interogasi, bikin keresahan. Tidak, Bapak Ibu. Ya, bisa saja kan gitu ya. Ini Yunus ini bikin keresahan, mengabarkan kayak Tuhan aja sok tahu 40 hari akan ditunggang balikkan, mana buktinya? Bisa saja seperti itu. Tetapi raja itu enggak. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia. Loh,
turba, ya, cari informasi, ya toh. Jadi setelah dia mendengar, raja ini turun dari singgasana, ya, mencari kejelasan, mungkin bisa ketemu sama Yunus, ngobrol mungkin, ya, walaupun tidak dijelaskan di sana, ya. Dari singgasananya ditanggalkannya jubahnya, jubah kerajaan ditanggalkan, Bapak Ibu. Wah, ini tidak main-main. Seorang raja jubahnya ditanggalkan, tidak main-main, ya. Artinya dia menganggap dirinya, aku bukan siapa-siapa, aku orang berdosa, aku harus datang kepada Allah minta ampun. Siapa tahu Allah itu tidak jadi menunggang balikkan Niniwe, kota yang saya pimpin. Itu kalau saya terjemahkan ya. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, ya, ia turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Rajanya lalu duduk di abu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Artinya apa, Bapak Ibu? Disuruh puasa raya. Anak-anak, bayangkan loh, anak-anak suruh puasa itu gimana itu ya? Karena kekuatan Allah bisa, Bapak Ibu, ya. Tapi biasanya anak-anak lebih manut daripada orang tua, betul nggak? Coba anak-anak kita lobby, Lendo, ayo poso, ya. Gak poso nanti Tuhan marah, soalnya banyak yang berbuat dosa. Puasa biar kotanya tetap indah, tidak ada bencana, ya. Dan Tuhan memberkati kita, hidup kita. Anak-anak biasanya lebih manut dibanding anak sekolah minggu, ya. Orang dewasa bilang, waduh gak kuat luwe aku gitu. Orang dewasa biasanya, aduh gak kuat saya gitu, ya. Tetapi Alkitab ini tidak mencatat ada yang mengeluh tidak ada puasa. Artinya semuanya puasa, ya. Termasuk ternak, kambing, domba, sapi, itu tidak boleh kasih makan. Saya tidak tahu apakah ada suara ini. Kucingnya itu mulai kemarin tidak kasih makan karena habis itu gitu ya. Kemudian kita kasih donat sama saya. Kucingnya sarapan donat. Terus kemudian tak taruh di kerak di kurungannya gitu. Ya ini tak taruh di situ selir anginnya, tidur dan tak ribut ya. Ya saya bayangkan kalau punya sapi zaman dulu kan punya sapi tidak satu rumah biasanya punya sapi bisa 5, 6 gitu ya. Punya kambing itu bisa puluhan zaman dulu loh ya, seperti itu. Bayangkan kalau misalnya nggak dikasih makan itu kan, wah seperti itu suaranya gitu ya. Tapi itu yang dilakukan, sebuah komitmen untuk merendahkan hati mulai dari binatangnya sampai anak-anak sampai orang tua puasa, Bapak Ibu. Ya, wes kita puasa, ya, tidak makan, tidak minum, hanya berdoa, berlutut minta belas kasih Tuhan supaya Tuhan tidak menunggang balikkan Niniwe. Bapak Ibu, puasa itu ada manfaatnya, Bapak Ibu. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tetapi tujuan puasa itu supaya kita tidak ribet dengan makanan minuman, sehingga kita hanya bisa konsentrasi datang kepada Tuhan, menyampaikan unek-unek kita gitu loh. Dan apa yang terjadi? Ini contohnya ini, puasa sungguh-sungguh ini, ya, terjadi di Niniwe ini massal puasa raya. Bukan hanya manusianya yang puasa, ternak pun puasa. Yang punya ayam gak kasih makan, ya, yang punya kambing, domba, sapi, semua puasa, gak boleh kasih makan. Ini perintah raja, ya. Dan mengagumkan Bapak Ibu, Niniwe yang notabene di mata Tuhan ini orang yang jahat, tapi ketika mereka mendengar firman Tuhan, merespon dengan positif dan mulai mereka melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Taat, patuh, yaitu apa? Menerima firman dan kemudian melakukan bertobat.
Ya, dikatakan di sana, ya. Nggak boleh makan minum loh Bapak Ibu. Misalnya nggak boleh makan saja mungkin orang tahan ya, tapi nggak boleh minum itu loh. Ya, hari Selasa itu terus terang saya kadang-kadang itu nggak kuat itu minumnya itu. Ya sudah di lapak saya minum saya. Itu. Nggak kuat, saya panasnya minta ampun gitu. Ya Tuhan, saya itu sudah komitmen wis gak makan gak, tapi ternyata nggak kuat Tuhan. Ya, saking panasnya itu. Seperti itu. Tapi ini nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu ya. Ya. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Bayangkan ini, semua penduduknya harus berkain selubung. Pakai kain, nggak pakai baju sing aki-aki gini, nggak boleh. Pakai pakaian selubung, kain yang jelek-jelek itu, terus duduk di atas apu dan berdoa berlutut minta ampun sama Tuhan. Dikatakan sana, haruslah semuanya, ini perintah aja, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Suruh berseru, suruh berdoa, suaranya kenceng. Ya. Ya. Terus serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ternyata di Niniwe itu orangnya keras, kasar gitu ya. Dan dari kekerasan yang dilakukannya, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ini raja. Wah, berarti rajanya ini raja yang luar biasa, bijaksana. Betul ya Bapak Ibu? Kalau raja Niniwe gak bijaksana, Yunus ditangkap, betul nggak? Diinterogasi, dimasukkan penjara, alasan apa? Keresahan, betul nggak? Kan masyarakat jadi resah. Waduh, 40 hari lagi dihitung 40 ini tanggal berapa ya? Berarti tanggal sekian nanti ditunggang balik kan? Ini gimana? Panik kan? Terjadi kepanikan pada waktu itu, heboh. Mungkin kalau zamannya sekarang itu di medsos itu sudah seperti itu. Ya, Yunus sudah tampil itu di layar televisi, di Instagram, betul nggak? Status, betul nggak? Ya, tapi hari itu belum ada. Ya, sehingga apa namanya? Hanya lingkup di Niniwe saja pasti heboh itu. Bayangkan itu, ya. Dari mulut-mulut mungkin orang lain, masuk tuh, kamu dengar ada apa? Itu loh ada hamba Tuhan yang keliling berseru 40 hari lagi kota kita ini akan ditunggang balikkan sama Tuhan karena kita berbuat jahat, karena kita melakukan hal-hal yang jahat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita bertobat, saling mengajak, saling mengumumkan satu dengan yang lain. Dan anehnya itu semua penduduk itu nurut. Dan ketika raja itu menginstruksikan supaya mereka puasa raya dengan binatangnya, dengan ternaknya yang dimiliki, anak-anaknya yang kecil dan balita semua yang gak boleh makan dan minum, dipatuhi semua. Mereka semua pakai kain kabung, termasuk ternaknya pakai kain kabung. Waduh, kalau misalnya hari ini terjadi, wah luar biasa itu, langsung diunggah, betul nggak? Seperti itu. Hari itu belum ada. Ya. Jadi binatang-binatang pakai kain kabung seperti itu. Saya bayangkan itu kayak apa gitu ya. Ya, semua duduk di abu. Zaman dulu masak itu kan pakai kayu Bapak Ibu. Ya. Jadi di abunya mereka masing-masing, setiap rumah punya abu. Habis masak itu loh. Nah, saya dulu waktu kecil itu kan bukan masak di kompor, pakai kayu itu ya. Itu abunya kan banyak itu. Ya, abunya halus itu ya. Biasa buat kora-kora itu besi itu, ya. Nah, itu duduk di atas abu, ya. Semua di atas abu terus berseru dengan suara nyaring, ya, minta ampun dan kemudian berbalik dari jalannya, bertobat seperti itu. Ini yang dilakukan Bapak Ibu. Ketika Tuhan melihat hati mereka, ya, ketika mereka bertobat, hati mereka bertobat, menyadari kesalahan, semuanya menyadari kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Apa yang terjadi di ayat yang ke-10? Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, Allah melihat loh ya. Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Allah senang dengan orang yang mau bertobat. Ketika saya dan Bapak Ibu ambil komitmen, Tuhan, aku mau bertobat, ya, aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu, aku mau taat kepadamu Tuhan, maka Tuhan yang merancangkan malapetaka kepada kita tidak jadi, Bapak Ibu. Yang jadi adalah perlindungan keselamatan. Oleh sebab itu, biarlah pagi ini Bapak Ibu kita akan melihat diri kita. Hari-hari yang sudah terlewati kita ini melakukan apa? Kita taat dengan firman Tuhan atau kita kurang taat dengan firman Tuhan, bahkan tidak taat sama firman Tuhan. Kelihatannya sih main gereja, tapi di luar sana tidak melakukan firman, bisa saja. Ya, seperti yang terjadi di bangsa Israel, ya, sampai Tuhan katakan gini, ya, aku gak mau dengar puji-pujianmu, ya, aku gak mau lihat persembahanmu, ya, persembahan sapi yang tambun aku gak mau lihat, ya, aku gak mau lihat puji-pujianmu, persembahanmu, gitu ya. Tetapi biarlah kasih dan kesetiaan, keadilan bergulung-gulung seperti sungai. Artinya apa? Ketika mereka di gereja kayak orang saleh, kayak orang takut sama Tuhan, kayak orang berbakti sama Tuhan, alim semua, tidak ada yang melakukan kejahatan. Tapi di luar bait Allah, di luar gereja, tidak adil, tidak setia, tidak mengasihi. Bapak Ibu, Tuhan mau kita hidup pada saat kita ibadah ini, kita juga sama di rumah kita, di mana kita berada sama. Ya, kalau di gereja kita mengasihi satu dengan lain, di luar juga harus dipraktekkan kasihnya. Kalau di gereja kita bertindak adil, di luar sana, di rumah kita, di pekerjaan, di masyarakat kita juga harus bertindak adil. Kalau kita ini setia, kita juga harus menjadi orang yang setia dimanapun kita berada. Bukan hanya pada saat di gereja, ini rohani gitu ya. Wah, nyanyi haleluya, haleluya, sampai di rumah, ya, istrinya dipukul, misalnya, tengkar sama tetangganya, ya, anaknya diperlakukan tidak adil, misalnya seperti itu. Kemudian kita menipu, misalnya gitu, dan sebagainya. Ini yang nggak boleh, ya. Tapi Tuhan mau ketika kita ini sadar, kita ini sering melakukan dosa, kemudian kita katakan, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berbalik dari jalan-jalanku, maka Tuhan akan menghindarkan malapetaka dalam hidup kita dan keluarga kita. Dan yang terjadi adalah berkat Tuhan akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Ini loh Bapak Ibu, ya. Niniwe ini rusak, jahat. Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan, dia merespon dengan positif, dia bertindak melakukan firman, dan akhirnya Tuhan memberkati. Tuhan melindungi Niniwe, seluruh kota itu semuanya dilindungi oleh Tuhan, dan tidak ada orang yang celaka. Setelah 40 hari Tuhan berkata akan ditunggang balik, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena semua penduduk Niniwe kompak bertobat. Amin. Sebab itu pagi ini ayo kita kompak bertobat, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sering di rumah marah-marah, hari ini bertobat, Tuhan, aku nggak mau marah-marah lagi. Kalau Bapak Ibu kebiasaan apa ya? Kebiasaan apa kira-kira? Kebiasaan tidak doa pagi bertobat, mulai hari ini mari kita biasakan doa pagi seperti Tuhan Yesus. Amin. Sendirian gitu ya. Kalau Pak misalnya doa pagi jam 5, setengah 5 gitu, saya pagi jam 3 doa pagi seperti itu ya. Tapi saya berharap ya, yang sibuk dengan jualan tetap awali dengan doa, jangan langsung bablas memilih dapur. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan senang dengan anak-anaknya yang setia. Coba lihat ya, ketika anak-anaknya ini orang-orang Niniwe, anak-anak Tuhan semua, ketika anak-anaknya ini sadar akan dosanya, kembali menjadi baik, maka Tuhan menyesal merancangkan malapetaka, dan akhirnya
bangsa itu diberkati Tuhan luar biasa. Demikian juga hidup kita. Kalau kita komitmen untuk berbalik menjadi orang yang taat sama Tuhan, maka Tuhan akan menyingkirkan malapetaka dan Tuhan menggantikan apa? Berkat. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kita akan bangkit berdiri supaya tidak capek. Ya. Kita akan berdiri. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Mari kita akan resapi pujian ini. Kita katakan, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. belas kasih Tuhan, Roh Kudus terus berbicara kepada kami bahwa Tuhan senang melihat anak-anaknya kembali ke jalan yang benar, dan Tuhan menyingkirkan malapetaka dari yang dirancangkan, tetapi Engkau memberkati orang-orang yang bersimpuh mengakui segala dosa dan kesalahannya, dan Tuhan ampuni. Bahkan Tuhan tidak jadi untuk menimpahkan malapetaka kepada penduduk Niniwe, karena mereka berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan yang benar. Biarlah hidup kami juga mencontoh kehidupan orang-orang Niniwe, Tuhan. Ketika mendengar firman, dia merespon dengan positif, melakukan, merendahkan hati, mengakui kesalahannya di hadapan Engkau, dan Engkau mengampuni, memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini termeterai di dalam roh hati kami, sehingga hidup kami boleh baru seperti orang-orang Niniwe yang bertobat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan terbaik buat Tuhan. Sambil kita mempersiapkan, kita angkat pujian dengan pujian sungguh alangkah baiknya.
Tuhan dan doa siapa? Akan satu dalam doa. Setelah puji syukur dan hormat bagi Ibu Bapak, saat pagi hari ini Bapak kami berdoa Tuhan bersama dan kita menjadikan Bapak bersama berkata doa syukur kami Tuhan. Tuhan berkati bersama dengan syukur dan juga Tuhan berkati bersama tersyukur dari setiap semua Tuhan. Tuhan akan menggantikan kepada kami dan menggantikan atas berkat Yesus. Tuhan mencurahkan Tuhan berkat-berkat Tuhan atas kami semua Tuhan, melimpah-limpah Tuhan, bahkan tidak berkekurangan Tuhan, bahkan berkelebihan Tuhan atas berkat kami, sehingga kami bisa memberkati orang lain Tuhan, bisa memberkati saudara kami, bisa memberkati teman seiman kami Tuhan, dan semua bisa kami berkati Tuhan melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu mencukupkan kepada kami tepat pada waktunya. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini sehingga menjadi pelayanan di depan Tuhan. Dan Tuhan dengan persembahan Bapa seluruh operasional gereja kami Tuhan, pemeliharaan gereja kami pun Tuhan tidak akan pernah kekurangan yang kami butuhkan untuk melalui gereja dan untuk operasional yang lainnya Tuhan akan cukupkan Tuhan melalui persembahan suci dan jemaat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Kau angkat sakit penyakit mereka Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan, pulihkan sakit penyakit dengan kuasa dalam diri Bapa. Mereka yang saat ini bergumul tentang pekerjaan, tempat tinggal, tentang pasangan hidup Tuhan, yang bergumul tentang putra putrinya Tuhan, bergumul tentang sekolah studi mereka Bapak, bergumul dalam segala pekerjaan mereka Bapak. Kau selalu ikut campur tangan Bapak. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan melimpahkan dengan apa yang mereka butuhkan saat ini Bapak. Tuhan berikan tepat pada waktu tidak akan terlambat Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi keluh kesah jemaat Tuhan, apapun menjadi pergumulan ataupun beban yang mereka hadapi saat ini Bapak, Tuhan Yesus mengerti dan Tuhan Yesus akan sembuhkan. Mereka punya saat ini Bapak sedang mengalami suatu masalah Tuhan, berikan jalan yang terbaik Tuhan dan setiap permasalahan mereka Tuhan, beban hidup mereka akan menjadi ringan Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, yang lemah iman Tuhan saat ini Kau bangkitkan kembali iman mereka Tuhan. Tuhan tekun mereka Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, ketuk hati mereka Yesus, supaya mereka Tuhan, Tuhan Yesus seperti saat ini zaman yang semakin banyak sekali Tuhan, kebenaran yang terjadi Tuhan atas Indonesia saat ini Bapak. Saya berdoa pada Engkau Yesus, Tuhan sudah pulihkan semakin dan semakin hari Tuhan, COVID-19 semakin hari Tuhan pergi dari Indonesia Tuhan, pergi dari kota kami Tuhan, dan semua itu akan bersih Tuhan oleh kuasa Tuhan Yesus, yang memulihkan keadaan kami Tuhan anak-anak Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan berkarya dan berkuasa atas kami, dan kami juga berdoa untuk negara bangsa kami. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan urapi Tuhan para seluruh kepala pemerintahan kami Tuhan, pejabat-pejabat pemerintahan kami Tuhan, dari tingkat atas sampai tingkat bawah Tuhan, biar mereka bisa bekerja sama dengan baik Tuhan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju Tuhan, negara yang berkembang Tuhan, negara yang takut akan Tuhan, karena Yesus ada di dalam negara bangsa kami Indonesia saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, banyak sekali Tuhan doa-doa yang kami sampaikan kepada Engkau Tuhan Yesus, tidak kami terbatas Tuhan, tapi Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat seruan doa kami Tuhan, Tuhan melihat setiap hati kami yang belum bisa kami keluarkan Tuhan, apa yang sudah kami batin Tuhan, Tuhan sudah mengerti, Tuhan akan jawab tepat pada waktu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berusaha syukur dan menyerahkan doa syafaat pada hari ini. Haleluya. Kita akan mengakhiri pada saat pagi hari ini. Kami undang untuk Bapak Ibu serta kasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian kepada terang. Kasih yang terindah
Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, dengan pujian terakhir ini, maka berakhirlah sudah ibadah raya Gereja GKN Adona Madiun pada pagi hari ini, Minggu tanggal 7 November 2021. Harapan kami Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dan maksud Tuhan dan maksud hati Tuhan ketika firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Kami percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan, dan jangan lupa tetap setia dan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada minggu berikutnya dalam ibadah raya live dari Gereja GKN Adona Madiun, live dari Jalan Melati nomor 18 Kota Madiun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sehingga ibadah ini berjalan dengan baik. Terimalah ini sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyempurnakan setiap kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Ya Roh Kudus yang menyertai dan menolong kami. Dan berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Saat ini Engkau akan tolong mereka yang sakit, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Proses Pak Bambang dalam pemulihan dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan hamba-Mu ini. Demikian pula ya Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang lain yang sakit, yang tidak hamba-Mu ketahui. Tapi Engkau ya Tuhan yang Maha, Tuhan tolong supaya sembuhkan mereka. Berkati dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing, apa yang menjadi bagian mereka Tuhan berikan, agar mereka tidak kekurangan sesuatu yang baik, tapi mereka boleh dicukupi oleh Tuhan secara ekonomi, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, semuanya Tuhan. Kau yang akan menolong dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan dari Kau dengan wajahnya dan berikan kepada Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.